Harusnya tuh belajar di YouTube itu di opening, ditaruh di mid. Harusnya kita begini. Gila. Gokil. We put it as a respect from us. Ya. Bukan, itu disensor ya anjing. Kerjaanku. Tapi oily banget ya, nih kayak. Minyak banget ya? Minyak banget ya. Iya, jadi enak. Gue udah minta Phyllis pesan pakai Grab sih biar bisa take away. Dari lu pesen rebus aja. Waduh. Nggak, ini minyaknya terlalu, kayaknya minyaknya nyerap ke telur tuh nggak ketiris tuh nggak lu? Ini kita mau nge-review makanan atau lu kode blue emangnya? Hah? Balik lagi sama gue. Kayak mana ini? Kayak mana ini? Apa sih ini? Nih film kayak mana nih film ini? Series ini? Kayak mana? Ya. Jadi bersama udah anjing pedes juga menurut gue ya. Jadi kita datang kembali untuk ngobroli sebuah film yang katanya series. Apakah web series ini lebih baik dari The Boys? Kita bahas. Nah, lu kan mau kayak gitu kan? Lu aja pas itu juga kata geli kata lu anjing. Malu. Orang enak kalau kayak gitu. Kayak kelas gitu. Ya udah ini tapi kita bahas nih series Moving ya. Moving ini bahas lah premisnya lah. Moving ini sebetulnya adalah apa ya? Karena kalau secara tayangan tuh dia alurnya agak maju mundur loh. Karena kebetulan Aldo tuh cuma nonton 1 episode doang ini brengsek ini orang. Ya jelek mau ngapa? Gua nonton 20 episode memang dan sebetulnya secara ini kenapa ada yang bersin tiba-tiba ya? Kita kedatangan satu orang yang nggak usah ya. Dulu hostnya podcast kita juga. Iya, cuman udah ya. Ya namanya. Ya. Yang tahu kan God, ya kan? Jember ke Garut, Jembrut. Ya, jadi ini premisnya sebetulnya adalah ada sekelompok superhero yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk membantu negaranya. Sebetulnya cuma itu doang. Tapi Wamil ini superhero. Bukan. Tapi ceritanya mengembang ketika orang-orang ini sudah pensiun dan sudah punya anak ternyata gitu. Sesimpelnya itu ya premisnya. Tapi gue sebetulnya trigger nonton ini karena orang-orang tuh pada bilang di Twitter ini tuh lebih dari The Boys katanya. Ini tuh lebih bagus daripada The Boys. Gue langsung penasaran kan. Gue nonton 1 episode. Oh ini belum keluar nih superhero-nya. Gue nonton lagi nih. Masih belum keluar juga, ya lama-lama juga agak memang lama-lama juga ya, lu 20 episode goblok. Lu tamatin tolol. Karena kan gue suka dramanya juga, karena dia mencampurkan drama ke super. Emang gue matiin. Gue mencampurkan superhero, karena tadi di sini nggak enak shadownya pas gue begini mukanya. Dia mencampurkan superhero sama drama, drakor gitu loh. Nah tapi kalau misalkan dibandingin sama The Boys nggak apple to apple dan emang nggak harus dibandingin sama The Boys. Ya gue harus bandingin sama apa? Ini kan series superhero. Apa sih Hulk? Ya jangan dong, itu kan bukan film superhero, itu film sampah. Ngapain kita bandingin? Bandingin sama yang bagus dong. Iya sih. Ya kalau misalnya dengan The Boys ya jauh lah. Secara production value mungkin iya ya masih bisa menyaingi ya menurut gua secara gambar. Jelek tapi secara gambar. Ya gambarnya kan gambar Korea, maksud gua Korea semua gitu gambarnya. Jelek gimana sih jelek? Buat gua CJ-nya jelek, maksud gua masih bisa termaafkan lah. Maksud gua kita jelek jangan bilang skalanya Gundala atau Wonder Woman Indo ya. Iya. Itu kan nggak mungkin jelek banget juga ya, karena kan hits ya. Nggak mungkin jelek banget soalnya gua. Ya, maksudnya si J jangan dibandingin sama film superhero Indonesia. Iya. Karena beda. Budgetnya juga beda. Beda source lah. Budgetnya juga beda. Tapi kita bandingkan berarti global dong, karena kan Korea udah global. Oke, kalau gitu kita bandingin sama apa? Misal deh. Apple to apple. Apple to apple ya The Boys aja. The Boys ya. Menurut gua The Boys itu jauh lebih rapi. CJ-nya tuh nggak berasa apa ya? Kalau kata kamera mah depth of field-nya nggak kayak gini gitu. Iya. Dan secara cerita juga lebih kuat The Boys jauh. Walaupun gue ngerti secara penulisan di Moving ini memang serius ya. Karena kalau lu perhatiin, lu nonton sampai habis, dia sebetulnya ada kayak callback-nya 3 kali gitu.
Jadi ada ceritanya di satu tempat tapi ada 3 cerita yang berbeda dipecah sama dia gitu, dan menurut gua tuh rapi sih. Kayak Stranger Things berarti. Ya semacam itu. Cuman ini lebih kompak sih daripada Stranger Things. Ya intinya sih gue sih selalu nggak percaya sama series-series kayak drama yang ada di Netflix ya. Karena kita bukan Netflix, ini Disney. Oh ya Disney Plus ya, berarti kayak drama yang seluruh yang Nah, ada. itu ya. dia Dok, menurut gua Dok, production dari Star atau si Star ini kan Star Disney Hotstar ya. Star Vision. Itu bukan, bukan Star Vision dia. Maksudnya dia tuh selalu gua rasa ada belangnya di CGI sama di sound design kalau lo perhatiin. Jadi menurut gua di CGI-nya memang masih kerasa kurang real satu. Ya nggak di semua titik lah ya, tapi ada beberapa titik. Ya ini yang di pesawat bagus tadi. Yang pesawat tadi bagus, oke. Tapi kayak sound design itu gue tuh ngerasa ketika dia mukul ada suara senjata Tuh tadi terbang jelek banget tuh. Ya. Ketika ada gitu-gituannya menurut gue itu yang kurang. Tapi kalau Netflix, gue ngerasa dia tuh serius dalam produksi itunya. Tapi Rapi. ceritanya ya nggak di develop sama dia. Kendor ya ceritanya. Iya. Pas nonton pakai apa? Pakai apa? Pakai AirPods. Pakai iPad. Oh iPad gini berarti. Iya, gue giniin. Halo. Tapi nggak pakai AirPods. Nggak. Kerasa. Nah itu makanya kalau misalnya kita nggak pakai yang yang advance tapi masih berasa, menurut gua ada yang salah gitu loh. Ketika ada suara dia jatuh, mukul, nembak itu masih berasa kayak ini tuh track yang terpisah gitu loh, bukan yang udah jadi nyatu, nggak merit jadinya menurut gua itu. Nggak continue. Bukan nggak continue, maksudnya gimana ya ngomongnya? Kayak kita tuh ngerasanya Kalau tuh nggak continue tuh kayak baletnya Lipi Renata di Plus tuh nggak continue, ya kan? Jago tapi belajar dari YouTube. Nah itu nggak continue menurut gua. Gua rasa sih salah penempatan timeline. Ya, ada nih. Nah. Harusnya tuh belajar di YouTube itu di opening, ditaruh di mid. Ada sih kita begini. Gila. We put it as a respect from us. Ya. Tapi ya lo kalau lihat channel kita ya, semenjak upload dia, viewsnya nggak pernah di bawah 5.000. Emang kita udah populer aja, Bro. Gara-gara dia, gara-gara ini, dia ya? gara-gara dia. Gue kira mah gara-gara Oppenheimer maksud gua. Enggak ya? Gara-gara dia ini menurut gua. Hebat emang nih. Enggak, lagian audiens tuh udah pada bilang kita tuh lebih suka kalian tuh nge-review film jelek. Manul tuh tetap dia pengen yang bagus-bagus, gua nggak tahu kenapa. Ini kan jelek nih, ini jelek. Mungkin dia pengen dipandang respect gitu sama orang-orang film kan. Ini kan jelek. Iya. Menurut tuh jelek, menurutku juga jelek karena pacingnya begitu lambat sekali. Nggak, tapi lu betah 20 episode. Nanggung, Dok. Kayak lu nonton Susana aja kemarin kan, lu suka aja keluar, lu gak mau kan? Lu betah sampai akhir kan? Karena udahlah well, kita akhiri penderitaan ini bersama-sama, lu bilang begitu kan? Ya, gua juga sama. Kalau film Susana cuman 2 jam, cengli gua tunggu. 20 episode kan 20 jam, well. Maksud gua. Enggak, ini gua cepetin. Lu cepetin. Enggak 20 jam juga. Ya, ini satu episode 40 menit. Iya, enggak 20 jam gua. Dan ya menurut gua masih ada beberapa, makanya kekurangan Korea tuh Asia tepatnya ya, karena kita kan kayaknya nggak fasih sama senjata ya, sama pistol segala macam. Berasa banget kalau mereka emang nggak pernah megang. Betul, dan ketika Justru Korea tuh wamil ya. Masih karena wamil. iya makanya, tapi ketika ada pistol kayak ada adegan dia mau nembak ya, terus dia teriak dulu, wah, dar gitu. Ya orangnya kan guru menghina, dia kan bisa speedster dia. Kan tolol ya. Ngapain dia teriak dulu? Ya. Kalau mau nembak tuh kayak bapaknya yang dia di shooting range kan keren. Oh iya, jongkok dulu ya. Jongkok. Tapi pas dilihat targetnya Gak kena. Enggak, itu salah target. Itu bukan target dia. Lu nggak ngerti. Targetnya di sebelahnya. Oh iya. Ya tapi begitulah ketika kita nih negara-negara yang kayaknya nggak pasti sama si pistol ini, kayak katro jadinya. Katro pegang iya. pistol ini. Enggak, lagian sebenarnya Barat juga katro, cuman dia itu kalau mau yang production value-nya tinggi, belajarnya sama yang jelas kayak John Wick, belajarnya langsung sama Navy SEAL gitu loh maksud gua. Walaupun ada satu, kalau lu belum nyampe situ sih, tapi ya ada satu superhero yang memang kemampuannya adalah tembak-tembakan. Jadi dia tuh bisa nembus tembok untuk ngelihat targetnya ada di mana, gitu. Dan itu lumayan keren. Deathstroke. Lumayan keren, tapi dia kan itu lebih ke arah tanda kutip fiksi ya, karena kan dia bisa ngelihat tembus kan. Yeah. Jadi nggak katro. Tapi ketika ada orang normal yang pakai pistol dan dipukul dan teriak dulu sebelum dia nembak, jadi aneh gitu loh. Di beberapa titik juga ada kayak di episode akhirnya itu ada satu karakter, dua karakter, tiga karakter lagi yang dia itu muncul dan nggak penting menurut gue, Dok. Jadi dia tuh kemampuannya adalah kalau begini nembak angin. Beneran ini gue nggak bohong. Dia begini nembak angin. Dia tuh muncul Kalau gini?
Enggak, mekaniknya apa nih maksud gua? Enggak jelas sih mekaniknya nih. Maksudnya gimana nih mekaniknya? Enggak jelas. Nah, orang tadi Manuel juga gua tanya. Dia nggak bisa tori-tori ya, tori biasa dia Makanya gini. gue bilang sama Manuel, ini film tuh udah gak jelas. Gue tanya sama dia, ini berarti anaknya semua sama powernya. Iya, kalau pamannya Alawin Ape, anaknya dapat 2 kombinasi. Iya. Berarti gue tanya sama dia, kalau Cicitnya punya 8 dong. Kalau Cicitnya lagi berarti ntar ada yang punya sampai 128 skill dong maksud gue. Iya kan? Iya, Ya mungkin ngapain, aneh banget. Ya nggak tahu juga sih, tapi maksudnya di series ini tuh banyak yang tadi gue bilang tadi, banyak yang nggak penting. Filler-filler ya kayak menceritakan karakter utamanya itu tuh 3 episode sendiri dong. 3 episode sendiri menurut gue tuh kayak waste banget gitu loh. Ya, drama soalnya ada jadi drama percintaan, scene-scene di bus juga nggak penting menurut gua. Terbangnya juga terbang Di bus tuh jinjit. penting karena ada plantingan supir busnya itu ternyata juga superhero. Iya. Ada yang nggak penting itu adalah menurut gua yang tadi tuh yang tepuk tangan itu ada 1 episode diceritain masa kecilnya gimana, apa dan dia ujung-ujung mati Ya, juga. Gua rasa ceritanya mungkin mau kayak X-Men. Masukin banyak urutannya cameo ya. Jadi gitu maksud gua. sebetulnya di sini tuh spoiler juga sih, bodo amat lah ya. Pokoknya di awalnya itu antagonisnya adalah Amerika, CIA. Tapi di pertengahan ternyata Korea Utara juga ternyata mengembangkan superhero. Jadi Korea Utara menyerang Korea Selatan superhero-nya. Iya, cuma Gitu. kalau dilihat dari episode 1 aja konflik itu terlalu pedestrian aja gitu ya buat gue. Kalau emang mau lo hantem, lo tembak aja udah hancurin, ledakin aja udah semuanya gitu Iya, maksud gue. benar. Kalau ujung-ujungnya emang buat jadi senjata perang dunia nih gitu kan. Aneh banget lah kalau lu ngomongin The Boys ada politiknya seru, lu belajar branding di situ, belajar advertising, Iya, belajar iya. PR. Itu yang benar-benar baru film Di sini dia superhero. ada politiknya tapi politiknya nggak berasa. Iya, udah pasti. Namanya juga kayak drama. Sama kayak gue nonton kayak drama yang gue bilang sama si Jochan bagus tuh, yang Revenge itu kan. Aduh lupa gua. Ya nggak namanya? The Glory. The Glory. Gue bilang sama, nih bagus nih Yung nih. Setelah udah menuju episode-episode akhir, drama banget kan. Nggak punya episode akhir dari episode 2. Iya benar episode 2. Iya. The Glory itu apa ya? Yang The mana ya? Glory yang mau ngebalas teman-teman yang Song ngebully Hye dia. Kyo. Ya. Oh, iya, iya. Maksud gue itu episode 1 pacingnya enak tuh. Wah, film revenge Wah, ini banget juga nih. pacingnya kacau banget Nah sih. ini kan dari awal udah kacau. Kacau maksud gua. banget sih. Terbangnya juga terbang jinjit, maksud gua nggak lucu gitu loh. Ya kan lu belum lihat yang terbangnya asli. yang Iya tadi maksud itu. gua gini, dari awal ya terbangnya kakinya naikin aja. Kenapa harus jinjit? Kalau jinjit gua juga bisa acting. Oh. Iya kan? Iya. Lu bilang tadi shot mahal di episode 4. Ternyata terbangnya juga setengah badan. Ya karena dia belum menguasai cerita di situ. Iya, maksud gua Tapi shotnya kenapa setengah badan? maksudnya secara ketika gua ngelihat gambarnya gua tahu ini tuh shot mahal. Kayak ini tuh produksi sulai sekali. Cuman ya Ya kan tapi kita nggak menilai dari betul, produksi. karena story-nya juga nggak kuat untuk Iya, ngangkat itu. Kalau gua dibanding kagak. sorry aja kalau misalkan ada banyak yang bilang di Twitter tuh ini lebih dari The Boys. Ya berarti lu suka Korean drama. Maksud gua nggak salah juga. Iya. Berarti lu suka yang drama. Iya, Kalau The benar, Boys ya. nggak ada dramanya. Karena kebetulan The Boys juga ada spin-off-nya. Gen V namanya. Gen V namanya. Rotten Tomatoes itu 97%. Tadi gua lihat trailernya bagus juga sih. Iya. Trailernya bagus Ini banget. spin off nih, karena kan Gen V itu yang dipakai buat nyuntikin superhero kan ceritanya. Nah ini berarti menurut gua kalau lu mau dapetin superhero yang ceritanya superhero banget ya ke The Boys aja. Kalau mau yang drama-drama ya silakan ke sini. Yang bukan makanan gua, itu makanan Manuel. Manuel demen banget sama drama. Gua juga bingung tontonannya kayak maksud gua. Nah kan pantesan. Tapi gue suka, maksudnya nggak monoton superhero tok gitu. Gue suka The Boys karena juga bercampur sama politik ya kan, yang menarik kan. Iya. Ya ini juga menurut gue menariknya karena ada percintaannya Drama. juga, drama percintaannya. Lah, masa nggak boleh lu nonton superhero ada percintaannya? Boleh Boleh kan? kan? Nyalain lu. Cuman gua ketawa juga hak gue dong. Boleh. Iya kan? Iya nggak apa-apa. Gue suka film superhero karena yang ini ada cinta-cintanya. Iya, ada dramanya dari orang tua sama dari percintaan mereka. Ya udah. Maksudnya emangnya Oh, gua suka The Boys karena ada politik. iya, maksudnya nggak monoton gitu loh. Kalau misalnya nonton She-Hulk ya, She-Hulk apa coba yang lu nikmatin dari seriesnya? Si Hulk talking menurut gue achievement. Gak ada, Iya kan? gak ada irisannya bangke. Dari mana irisan di Turki ke maju superhero? Gak ada irisannya. Ya kalau Marvel udah gagal lah. Makanya menurut gue itu udah cuman ambil satu aspek, tapi kita tuh nggak ngelihat yang menarik di situ kayak The Marvel lagi. Apa namanya? Yang Miss Marvel apa namanya? Miss Marvel. Miss Marvel. Apa coba dia? Superhero secara- Islam. Ya, Belum pernah ada superhero-nya. Sholat juga loh dia. Bagus kata gue.
kurang. Tapi kalau dari tema maksud gue itu kan pertama kalinya Marvel terjun ke agama Islam, bro. Enggak, menurut gua itu udah mulai transisi ke AI, udah mulai transisi potong budget, udah mulai transisi ke potong SDM gitu-gitulah. Makanya udah mulai kurang. Karena film superhero Marvel emang udah makin kacrut. Iya, jadi ceritanya juga nggak dipikirin banget. Kasian sih Marvel, kasian. Lu nonton Loki kan dia ada kayak nggak cuma sebatas superhero, tapi dia ada superhero yang ada yang ngapainnya gitu. Kalau Miss Marvel tuh cuman kayak superhero tok aja gitu. Kayak Virgo, Khususnya. kayak Virgo. Yang kamu ada bukti. Iya. Si Zara. Ya biarin aja. Kemarin nih gue bilang kita mau rekomendasi nonton apa ya? Apaan? Sleep Call ya. Udah lu, nggak usah lu ngomongin itu dulu. Lu tuh masih utang sama Subbreaker buat nonton bareng. Subbreaker ya, maaf ya Subbreaker ya. Gue coba aja lah sekalian lah. Langsung 20 orang ntar. Yos, lagu lu jing. Gue dinya. 100.000 juga lu mau ada 100 orang. Iya. Tapi balik lagi ke movie yang ini ya. Menurut gue setelah akhirnya gue nonton dan tamat, gue lumayan menyesal sih Jo, karena endingnya itu lumayan. Gue sih udah menyesal dari episode 1. Kalau lu baru nungguin itu di episode 20 emang lu aja bolot. Nggak nanggung kan soal nontonnya, tapi setelah nonton 20 episode. Udah kalau kayak gini gue Nggak, pengen nonton karena gini, sinema Do. tengah malam lah. Ya kenapa gitu? Lebih kredibel. Oh iya betul. Tapi ini maksud gue adalah di awal gue suka karena tadi gue bilang ada dramanya, ada superhero, ada percintaannya. Tapi di tengah-tengah dihilangin sama dia, dipapas, di ending baru ada dan nggak tebel jadinya. Jadi bosan lagi buat apa gue ngebangun ekspektasi percintaan drama, tapi ujung-ujungnya nggak ada juga. Ya, lu juga aneh ngapain nonton sampai 20 episode sih maksud gue? Ya nanggung kan udah langganan Disney udah mahal sekarang. Kalau gue nggak manfaatkan jadi ya rugi gue. Maksud gue nonton film-film jelek jelas viewsnya gede. Nontonnya ini sampai 20 episode ngapain? Kan ini juga jelek, Ya masih banyak film-film jelek di bioskop sana. Lu nonton episode 1 menurut lu berapa ratingnya? 3 buat gue. 3, separah itu dong. Ya karena buat gue nggak hook sama sekali. Gue masih 6 sih, maksudnya Gua sih masih nggak seburuk itu gitu loh. Tapi menurut gua kalau lu udah mau bawa drama kayak gini, bawaannya serius dari awal nih, ya kan? Menurut gua bunuhnya juga yang sadis banget. Menurut gua bunuhnya nggak sadis kayak film action biasa, gitu maksud gua. Tusuk bolpen, masih ngobrol gitu, maksud gua nggak asik. Orang kalau lu mau lempar keluar, lempar kepalanya doang. Maksud gua sekalian kalau lu mau taruh sadisnya nggak apa-apa, jadi dramanya itu intens, apalagi kesadisan yang bakal gua lihat. karena Disney tuh. Ya gua nggak tahu karena Disney atau tidaknya. Susah kalau Disney. Ya mungkin. Tapi yang beberapa superhero lain itu matinya adalah yang ada yang lehernya dipatahin. Jadi ini leher nih, ini bukunya gue dorong sekenceng-kencengnya sampai lehernya miring gitu, copot gitu. Tapi palanya nggak copot. Palanya enggak, jadi tulangnya, dagingnya nggak copot tapi tulangnya udah keluar gitu. Keluar. Satu lagi dibunuhnya pakai pisau, di lehernya digampar gini. Jadi ini pisau ditembusin, terus dia ngegampar ininya pakai pisau gitu. Ya kalau dibilang ke sadis ya jauh banget dari The Boys. Jauh lah. The Boys itu loh ada orang berbakat yang mau jadi partnernya The Seven baru latihan, ditembak kupingnya, dikeremek kupingnya jadi budak. Maksud gua anjing. Itu sih parah anjing maksud gua. Itu loh ditabrak E-Train. Ditabrak E-Train. Episode 1 lo gila lu. Iya, maksud gua kalau lu lihat The Boys dari episode 1 udah tahu anjing nih superhero mau dibawa kemana ceritanya. Benar. Ini kalau yang ini ya udah another aja. Gua mungkin bilang ini aja. juga debut Korea bikin gini-ginian juga kali ya. Ya mungkin aja sih. Ya siapa tahu dia ya kalau ginian adalah PR-nya itu jeleknya adalah dia tuh selalu naruh planting yang nggak jelas untuk sequel. Iya. Jadi itu yang menurut gua nggak perlu. Cliffhanger-nya nggak penting sih menurut gua. Jadi ya itu kekurangan di sini. Ya selalu lah drama Korea menurut gua karena gua bukan penggemar Korea, jadi cukup kontra gua dengan kalau ada orang yang bilang bahwa ini lebih baik dari The Boys. Kalau dari sisi superhero-nya apalagi. Menurut gua The Boys tuh udah ngasih keunikan tersendiri dengan langsung ngasih kostum yang memang lo bayangin di kepala lo superhero kostumnya begitu. Terus karena lo mau mengarah ke pedestrian, makanya gua langsung ingat sama seriesnya Heroes. Yang dulu banget karena mirip-mirip nih konsepnya. Cuman The Heroes itu ngebawa banyak hal banget yang relevan pada saat itu. Social issue di Amerikanya juga. Betul. Ini Ada yang diangkat ya. Iya, ini sama sekali tidak. Dan ini juga kenapa gue bilang pasti ada sequel karena nih plantingannya itu di 2018 ceritanya. Ceritanya di kejadian ini 2018. Jadi kayaknya dia akan bikin series lagi seolah-olah itu 2022 atau 2023 gitu. Ya udahlah, orang Korea pasti pada suka, Manuel aja suka sampai 20 episode. Enggak, ratingnya bagus. Gue cuma suka awal-awal doang karena enggak lu nonton sampai 20 episode. Karena ketika karakter utamanya yang lu bilang cakep tadi tuh di episode berapa gitu, 7 atau berapa udah dihilangin aja gitu. Maksudnya nggak diceritain lagi.
Jadi udah ceritanya udah transisi ke cerita lain gitu. Dia udah nggak ada berarti. Ada, sampai akhirnya dia ada. Cuma maksud gue didikitin banget porsinya. Padahal menurut gue dia yang seru, percintaan dia tuh yang membuat gue tuh kayak ini superhero jatuh cinta gitu loh. Kalau misalkan yang lain ya buat apa gitu loh. Lo agak jijik nggak sih dengar tadi? Kenapa superhero jatuh cinta emang salah? Dia bilang percintaannya tuh udah nggak ada kata dia. Emang cinta udah nggak ada, maksudnya nggak dibahas di situ, nggak dibahas Lalu lagi. kalau mau nonton percintaan ya jangan ini maksud gue. Iya kan maksud gue ini perpaduan antara percintaan sama superhero itu serunya di situ. Tapi ketika percintaan lu buang sama aja kayak superhero yang lainnya dong. Iya enggak? Buktinya Atta Halilintar superhero. Ya Allah, kenapa Atta Halilintar? Bagus Asia Men. Lu nonton emang? Udah nonton belum? Udah nonton belum lu? Jawab lo. Gue bukan yang nggak mau nonton. Tapi Nggak kuat. Gue. sama gue juga nggak tahu buat apa enggak. Orang dia sayapnya aja terpal pecel maksud gue. Iya kan? Ya tapi udah tutup aja nih, mendingan Iya, dah tutup tutup aja aja. nih. Menurut lu? Intinya moving tuh 3 buat gue. Gua 6 masih oke lah, Iya. masih oke. Ini Suka. Suka. gue suka di awal Ah. suka, Tuh, pertengahannya gue suka. Di awal gue suka, di pertengahannya udah. Intinya ini drama apa patternnya kayak drama pasti gini. Ya udah. Tapi gua Pokoknya suka. drama percintaan disuntikin plot baru. Udah gitu selalu. Oh iya benar. Selalu Iya, itu. benar. Drama percintaan anak muda disuntik sama sebuah plot. Udah Ya benar. gitu aja. Benar. Setuju. Selalu. Oke lah kalau As gitu. always. Nah, abis ini kita mau review, bukan review sih, kita akan bahas satu series Indonesia yang menarik juga ya. Ini baru bagus Menarik menurut ya. gua. Plotnya nggak usah ribet-ribet, nggak usah Nggak repot-repot, ribet-ribet. produksi simple. Ngehook, relevan buat anak-anak Gen Z, milenial. Iya. Cakep. Ya segitu aja lah. Terus gitu aja lah, moving. Gue emang pengen moving dari bangku kalau emang nonton moving ini lah maksud gue. Kerjaan banyak, nonton beginian gue. Setan. Aduh, jelek banget tadi tuh. Pas ketabrak. Wis, terbangnya tuh loh, nggak kuat. Kenapa ya terbangnya film-film? Udah lewat. Enggak terbang yang gini tuh loh, gue paling nggak kuat gue. Kayak Shaolin zaman dulu. Iya, kayak selalu kayak gitu. Kalau US kan nggak kayak gitu tuh. Silat Cina. Iya, kayak ini loh, Hidden Tiger, Crouching Dragon anjing. Waduh. Salah sih dia nggak ngasih kostum sih, menurut gue harusnya kasih kostum. Iya ya, jadi nggak berasa ya superhero-nya ya. Iya, harusnya kasih kostum. Sayang banget menurut gue. Ini ya karakter utamanya itu. Bukan, tuh maknya, mak karakter utamanya. Ini nih pertamanya. Slow mo bro. Mungkin kalau Indonesia yang bikin ya, itu bagus hitungannya. Bagus, Kalau karena Indonesia Indonesia mah bikin. nggak butuh kostum justru gue rasa. Dan maksudnya budget produksinya juga pasti kan kita tahu lah Indonesia semana. Ini kan pasti udah ratusan M ini kan. Iya lah, sampai begitu cu. Tuh jelek banget tuh tadi Wel. Ada bendera Korea Utara. Iya karena lawannya Korea Utara dia. Ya udah dah. Ya lu kalau ngomong jangan sembarangan. Gue juga kan. Bukan, itu disensor ya anjing.